Bagi warga Bogor yang kerap melintas di kawasan Empang, mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Jalan Raden Adipati Surya Wiranata. Raden Adipati adalah cucu dari Raden Kiai Haji Muhammad Thohir, pendiri Masjid Agung At-Thohiriyah di tahun 1817. Masjid yang awalnya bernama Masjid Agung Empang ini adalah masjid pertama di Bogor Raya. Masjid berusia ratusan tahun ini dibangun secara bertahap dan diselesaikan pembangunannya oleh Raden Adipati Surya Wiranata yang menjabat sebagai Bupati Bogor pertama. Berkat kesukaannya membaca sholawat di dalam masjid, Raden Adipati lalu mendapat panggilan kehormatan Eyang Dalam Sholawat. Tapi kan balik lagi orang dahulu itu emang sakti-sakti ya. Jadi aku sebenarnya percaya nggak percaya, cuman ya gitu deh. Yang kita dengar juga cerita-cerita orang, kita tahu ya kalau misalnya leluhur kita itu tuh pasti punya kesaktian tertentu gitu. Ya, meskipun dia seorang ulama, seorang umaro, pejabat, tapi dia nggak pernah itu lupa dengan para umatnya, dengan para masyarakat Bogornya. Eyang Dalam Sholawat dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga, berlokasi di Jalan Raden Arya Wiranata, Kelurahan Empang, Bogor, persis di pertigaan jalan raya yang selalu ramai. Makam Eyang Dalam Sholawat berada dalam bangunan yang cukup luas, berdekatan dengan makam kakeknya, Kiai Haji Muhammad Thohir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tokoh penyebar Islam yang berjasa dalam membangun kota Bogor, makam Eyang Dalam Sholawat kerap kali didatangi peziarah. Bukan hanya warga biasa, tapi juga dari kalangan pejabat yang berharap keberkahan, khususnya menjelang pilkada. Kita berdoa kepada Allah melalui perantara beliau. Artinya kita tinggal sebutkan keinginan kita apa gitu di situ. Bukan kita berarti meminta kepada beliau, tapi kita meminta kepada Allah dengan keberkahan. Kekasihnya itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi saya rasain kok hadirnya tuh wangi sih. Wangi kayak parfum apa ya? Melati, bunga-bungaan gitulah. Tanda dia hadir gitu. Sedang zikir bareng kita. Dulu saya ketemu sama kakeknya yang di Cikudul. Nanti beliau supaya dia amanahin jaga lestarikan apa yang sudah saya dapatkan gitu. Saya bangun, lestarikan oleh para keluarga. Dari jalur sang kakek, Mbah Dalam Sholawat memiliki trah Sunda Pajajaran Prabu Siliwangi. Sementara dari neneknya sebagai putri Pangeran Sagiri mengalir trah Kesultanan Banten dan Cirebon. Jika ditelusuri lebih lanjut, Eyang Dalam Sholawat termasuk masih keturunan dari Eyang Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang ulama dan umaro yang dihormati, Eyang Dalam Sholawat memiliki sejumlah nama panggilan, tergantung dari peran yang sedang dijalankannya. Surya Winata sebagai umaro atau sebagai pemerintah adipati saat itu. Yang kedua, Raden Haji Muhammad Sirot sebagai kiai, sebagai ulama. Nah, dalam sholat ini sebagai wali pada saat itu. Artinya beliau ahli spiritual, ahli ilmu, dan beliau juga memegang peranan sebagai bupati saat itu di Bogor. Eyang Dalam Sholawat sudah digembleng berbagai ilmu agama langsung oleh kakek dan ayahnya sendiri. Kemampuan dalam membaca dan menghafal Al-Quran sudah dikuasainya sedari kecil karena kecerdasan dan kecakapannya dalam memimpin masyarakat sebelum menjabat sebagai Bupati pertama Bogor. Eyang Dalam terlebih dulu ditugaskan sebagai Bupati Kerawang selama beberapa tahun. Tapi sempat hijrah ke Purwakarta. Nah, nama Purwakarta sendiri pun ini diasas oleh beliau. Dulu kan Purwakarta itu mencakup Karawang, Purwakarta, namanya itu dulu Wanayasa. Digantilah oleh beliau Purwakarta, yang artinya Purwa itu mulai, Karta ramai. Jadi sesuatu yang dimulai kedepannya
hanya untuk ramai, dan terbukti Purwakarta menjadi salah satu ikon di Jawa Barat. Kalau zaman dulu kan tidak ada pemilihan seperti sekarang. Artinya orang yang jadi pemimpin adalah orang yang dituakan karena ilmunya, orang dituakan karena kebijaksanaannya, barulah diangkat menjadi pemimpin gitu. Jadi itu ada satu keniscayaan ketika kita punya pengalaman, punya ilmu, punya kebijaksanaan, lalu diangkat oleh para rakyat untuk menjadi pemimpin gitu. Eyang dalam sholawat adalah pemimpin yang kuat ibadahnya dan peduli pada perkembangan Islam di masyarakat. Dikisahkan dalam setahun, ia bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 100 kali. Tradisi menghatamkan Al-Quran ini kemudian dilanjutkan oleh anak keturunannya. Untuk kebutuhan itu, Eyang dalam sholawat bahkan sampai mewakafkan sebidang tanah untuk para pencinta Al-Quran. Hatam Quran, ketika hatam Quran baru dikasih jatah beras, uang segala macam kalau hatam Al-Quran. Nah itu salah satu amalan beliau, itu ahli Quran. Kepemimpinan Eyang dalam sholawat sebagai Bupati Bogor sangat membantu pemerintah kolonial yang berkuasa. Bisa dimaklumi karena rakyat tunduk dan patuh pada tokoh panutannya itu, sehingga Belanda merasa aman. Padahal di belakang Belanda, Eyang dalam sholawat aktif melakukan perlawanan bersama para pejuang Bogor. Dikisahkan, Eyang dalam sholawat pernah dipanggil mendadak oleh pemerintah Belanda berbarengan dengan waktu sholat. Tanpa kenal takut, ia memilih untuk mengerjakan sholatnya terlebih dahulu. Ia tak mau begitu saja didikte, menuruti perintah Belanda. Bikin yang membuat saya pribadi, oh ini adalah karomah beliau. Beliau mempunyai salah satu kepercayaan diri yang luar biasa sebagai anak bangsa Nusantara gitu. Tidak merasa kelas 2 atau kelas 3 seperti itu dibandingkan dengan para penjajah saat itu. Tapi beliau mempunyai satu taktik politik yang luar biasa. Artinya beliau menempatkan pribumi sebagai tuan tanah saat itu, menempatkan pribumi rakyat Indonesia atau rakyat Bogor itu sebagai raja itu sendiri, para penjajah sebagai pendatang. Selain memiliki ilmu agama yang tinggi dan jiwa seorang pemimpin, Eyang dalam sholawat juga terkenal dengan karomah dan ilmu bela diri yang mumpuni warisan Pajajaran. Disebut gerak rasa. Ilmu kanuragan, gerak rasa memiliki makna filosofi yang mendalam. Berpusat pada pengendalian emosi dan rasa, sehingga bisa bergerak luas dan sensitif seakan ada yang menggerakkan. Jadi ketika ada orang menyerang, saya tanpa harus melihat orangnya itu bisa menangkis. Nah gerak rasa ini dulu pernah di kontes, pernah ada pertarungan antara mungkin antara kungfu dan lain-lain. Ternyata yang juara saat itu gerak rasa ini sendiri. Karena kita harus menghilangkan emosi, harus menghilangkan kekesalan agar rasa itu yang timbul. Eyang dalam sholawat baik menghabiskan waktu dengan beribadah di masjid, berzikir, bersolawat, dan menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Hingga penghujung usianya wafat di tahun 1872. Makam dan peninggalan dari Eyang dalam sholawat sampai sekarang masih terawat dengan baik oleh para keturunannya. Di antaranya berupa tombak, pedang, dan juga kujang pusaka. Bukan benda-benda sembarangan, karena dianggap memiliki tuah goib yang diselimuti kejadian-kejadian aneh. Itu kan dipegang sama paman, tapi beliau sering bilang bahwa kalau ada sesuatu kepada keluarga itu biasanya suka ada tanda, ada alamatnya, bisa gerak, bisa tiba-tiba ada cahaya panas segala macam seperti itu gitu. Biasanya ada sesuatu yang bakal terjadi seperti itu, tapi khusus untuk para keturunannya gitu. Kabarnya
Sebenarnya selain benda-benda pusaka, Eyang dalam salawat juga memiliki sebuah sumur istimewa yang bisa menembus kota suci Mekah. Sulit dipercaya memang, tapi beberapa kisah seakan membuktikan kebenaran dari keberadaan sumur ajaib tersebut. Beliau membawa kurma, anggur, khas oleh-oleh Arab gitu. Karomah, salah satu karomah beliau. Kalau sekarang sih mungkin karena udah dibeli sama orang ya, jadi tidak bisa akses ke sana gitu. Ketika zaman Raden Haji Muhammad Thohir, karena beliau seorang ulama, seorang sufi, seorang syekh besar, akhirnya beliau memindahkan pemerintahan itu ke di sini di Empang dan membuat masjid.